Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana syahrun 'azimun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita semua bertemu dengan bulan Ramadan yang sebahagian di antara kita juga menginginkan pertemuan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dipanggil sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga kesempatan ini mari kita syukuri untuk menambah kebaikan atau nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup di dunia, dan yang teristimewa terkhusus adalah untuk keselamatan kebahagiaan kita di hari akhirat insyaallah. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama Islam yang kita cintai ini kepada kita semua. Semoga kita mencontoh beliau dalam hal melaksanakan atau menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, yakni kalimah la ilaha illallah. Dalam kesempatan kita pada malam pertama bulan Ramadan, kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat istimewa, yang sangat rugi ketika kita menyia-nyiakannya, kita mengabaikannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk memahami kehidupan kita yang tujuannya atau arahannya adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Dan kemudian kita diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti atau mengisi hidup kita di dunia untuk meraih kebahagiaan yang abadi nanti di hari akhirat. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menghadapi bulan Ramadan, bahkan ada yang mencantumkan bahwa peringatan tentang datangnya bulan Ramadan itu sudah ditekankan pada bulan Rajab. Untuk apa? Supaya kita punya perhatian, kita punya kesiapan, sehingga datang bulan Ramadan, lahir dan batin kita siap. Mengapa demikian? Karena itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
qad ja'atkum syahrun 'azimun mubarak. Itu telah datang kepada kalian syahrun 'azim, bulan yang agung, mubarak yang banyak mengandung keberkahan. Bahkan setiap saatnya di sana ada berkah. Sampai tidurnya saja kita itu kalau diniatkan untuk beribadah, kuat beribadah pada malam harinya, itu sudah ibadah. Itu sudah mengandung keberkahan. Lalu kemudian ya, di hadis yang masyhur itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting harus dipahami adalah fardu atau kewajiban berpuasa sebulan penuh di dalamnya. Lalu kemudian kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabal jannah, dibuka pintu surga. Semua kesempatan yang kita lakukan adalah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ditutup pintu neraka. Selanjutnya syaitan dibelenggu. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, lalu kemudian syaitan pun dibelenggu. Itu artinya apa? Kong kaufa taudekna oleh matama di surgai, tau masyilaka liwa ni cilakana. Artinya siapa mereka? Adalah orang yang melakukan aktivitas di dalam bulan Ramadan yang tidak bisa mengantarkan dirinya masuk surga. Yang melakukan aktivitas atau perbuatan yang berbau dosa, berarti tidak termanfaatkan baginya tertutupnya pintu neraka. Lalu kemudian kalau masih bisa berdosa di dalam bulan Ramadan, bagaimana kira-kira di luar bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan sudah dibelenggu syaitan. Ikokuni di bulan Ramalan nama asenama puga umu padosa, itu murni bukan pengaruh syaitan. Lalu kemudian ya, fihi lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailah, di dalamnya ada satu malam. Kesempatan yang sangat dirindukan oleh perindu-perindu surga, oleh ulama oleh orang-orang saleh terdahulu. Khairum min alfi syahr, yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha, siapa yang dibatasi atau siapa yang dihalangi untuk mendapatkan khairaha, kebaikannya bulan Ramadan, amal saleh, tidak bersemangat mereka melakukannya, atau amal saleh yang mereka lakukan itu dengan hitungan-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah membandingkan bahwa kami ya Allah, seperti ini sudah cukuplah kami berusaha. Narekena puang Allah Subhanahu wa taala na pugaui
Belum lagi kalau sudah berbicara tentang bagaimana diterimanya. Tidak ada kekhawatiran mereka bahwa aja amang upugau ki nadek na tarimai puangi ya regadek pa na tarimai puangi. Orang beriman selalu merasa was-was sehingga dia tidak ada rasa bahwa gena ni maegana. Tetapi kami mengulangi yang kita sampaikan setiap tahunnya, bahwa ingat, bulan Ramadan tahun lalu itu untuk tahun lalu, dan bulan Ramadan tahun ini adalah untuk tahun ini juga. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama salaf, ulama terdahulu menjelaskan tentang hadis ini agak nasan. Kaifa la yubashshirul mu'min, magamuni harona kongka mengaku tomatepe, mengapa tidak bergembira orang beriman kalau sudah mendengarkan kabar yang baik ini, bahwa tuftahu fihi abwabal jinan, terbukanya pintu surga. Artinya apa? Kegembiraan orang yang beriman kalau mendengarkan bahwa pintu surga terbuka, maka dia akan mencari amalan apa atau amal saleh yang mana yang belum saya lakukan atau yang belum sempurna. Yang kedua, mereka akan merasa tenang, akan merasa gembira kalau sudah melakukan amal saleh, khususnya di bulan Ramadan, dan menjadi kebiasaan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, kaifa la yubashshirul maznab, mengapa para pendosa tidak merasa gembira bahwa pintu neraka ditutup? Tidakkah orang-orang yang berdosa itu meyakini bahwa dosa itu adalah akibatnya neraka? Dan kalau neraka ditutup berarti saatnya untuk menahan diri dari melakukan dosa. Aja amma puang Allah Ta'ala na tuturan ni tawes pintuna neraka, tapi idik sendiri, kita sendiri yang membukanya karena melakukan apa yang bertentangan dengan perintah puasa. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan kaifa la yubashshir aqil, magai mengapa tidak bergembira orang yang berakal? Magai nadek nama renu. Padahal engkau janji rila lena, ada janji dalam bulan Ramadan, ada satu malam yang jauh atau yang sama mulianya beribadah selama 83 tahun, yakni 1000 bulan. Kenapa? Artinya apa? Kalau orang itu berakal, tahu macam pikiri, agak kira-kira dek nelok merenui ki, nak betaini ki, saling berebutan, saling untuk melampaui, untuk mengalahkan dalam hal kebaikan, untuk mendapatkan kemuliaan yang satu malam itu. Maka satu di antara yang harus kita pikirkan bulan Ramadan, senantiasalah ya Allah, kesempatan ini adalah kesempatan untuk melatih diri tidak berdosa. Maka diajarkan ada 3 hal yang kalau dalam rentetan ini ada 3. Di redaksi yang lain juga ada beberapa macam.
Tapi kita ambil bulan Ramadan itu adalah salah satunya. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Diulang-ulangi, puang, selamatkan kami dari siksaan neraka. Ulama mengatakan bagaimana doa itu diterima. Doa itu diterima terangkat kepada Allah bil amalin salih. Wal amalus salihu yarfa'u. Al kalimut thayyib, kalimat yang suci, yakni doa-doa itu. Al amalus salihu yarfa'u, amal saleh itu yang mengangkat. Sehingga bagaimana? Kodilau ipuang tapalapeka poleri pacalanna narakai. Seolah-olah Allah menjawab, ajak mau pugau anu dosa. Palapeka poleri pacalanna neraka tak puang. Ia pada ceni kisam pajamu berjamakmu. Pada ceni kisakmu hubunganmu lari padamu rupa tahu. Hilangkan segala penyakit-penyakit hati yang semuanya adalah mengurangi kualitas iman. Peddiati, siriati, dendam, yang kesemuanya itu adalah menyebabkan terhambatnya, maka semua kau terlambat minta leturi puangi kodek matuhana diterima. Wala tuhzini yauma yub'asun. Ipuang ajak lalu kasih tasesaka ajak tapakatuna ka riwettu per siruntukna tematu desodi mundri. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Iri esode enna nakiguna waramparangi deto nakiguna anak-anak bagaimanapun suksesnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Qalbun salim adalah hati yang suci, yang bersih, yang selamat dek gaga dendamnya. Sudah sering kita dengarkan bagaimana seseorang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu salah seorang penghuni surga. Maka ada yang mengatakan Ibnu Umar, ada yang mengatakan sahabat lain mendekatinya setelah salat Isya. Napawi maka deh melo kau sedih mak beni di bolata. Micai ka dibolai, engkau masalahku. Hanya ya, dengan senang hati. Maka singkat kisah, bermalamlah dia selama 3 malam. Malam pertama ditoga gadita heba agana pugau. Salat malamnya juga deto, bahkan ya pernah 1 malam itu hanya ambil 2 rakaat baru witir 1 rakaat. Padahal bayangannya ini kira-kira ini menjadi jaminan masuk surganya ini karena mungkin salat malamnya jam 12 sampai subuh. Oh ternyata tidak. Akhirnya setelah berlalu 3 malam barulah dia jujur, dia mengatakan sebenarnya dia gak masalah dibolai. Tapi mero kak misengi, mero kak mintip ki agaro amalan anda latta, Nabi menjamin engkau adalah penghuni surga. Ternyata ditelusuri mu'alena nak tu nak pikir dia tu ni sengi dia tu pisengi kadaga. Dek pasti engkau mau pugau setiap saat dia nak pugau kita mungkin persoalan kecil atau mungkin besar. Akhirnya gana semakada set demi bawangnya. Sebelum saya tidur, saya ingat siapa yang membuat saya kecewa dari pagi sampai malam. Napa diri yang sedih ngatiku, tersinggung ngak sedih nataro. Kira-kira ngak sedih nataro. Saya
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkan saudaraku. Mungkin dia tidak tahu. Ya Allah, saya lepaskan, saya hilangkan semua perasaan-perasaan sesama manusia yang bisa yang utamanya yang membuat kami kecewa. Magai ditanya kenapa seperti itu. Ternyata orang yang mampu seperti itu adalah orang yang sadar maka majak palek kotai ko dikecewakan ni engkan launa de diareng ya rega engkan akadaya yang itawi berarti naule puang Allah taala maiga dosaku bahkan dek na taroi pinaule maga paroigana dosaku dipuangi kecewa kalau diselesaiku padahal aga na de toga katanya to de tokong kaparingi aga tidak pernah ini kenapa saya kecewa dengan dia hanya karena perlakuannya yang tidak bagus kepada saya. Nah ya puang Allah taala masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin segala-galanya. Nah napa biasa mupak malam-malam makong kana seruanga. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin memberikan kesehatan, tetapi kesehatan itu saya tidak manfaatkan untuk mensyukuri dengan memanfaatkan sesuai dengan yang diridainya, maka terhapus. Puang, sebagaimana kami memaafkan saudaraku sesama orang beriman, maka maafkan juga kesalahanku. Syed dimi salanna padaku puang, naya salakku lauridi siagai gana. Begitulah sehingga hatinya bersih, hatinya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau mengotori hatinya hanya dengan ketersinggungan kepada sesama manusia. Surga. Saya pernah menyampaikan hal ini, ada yang mengatakan, jemaah mengatakan, tapi mau pergi Ustaz. Dia kapan dulu, maka ternyata rungkap. Tapi mau pergi Ustaz matana, bayangkan ibu, mai kana bayangkan. Kakayamu itu nama pergi. Apa tulu kediki, tapi tanya kedi. Oke lah, kongka pale tawe. Pada senang membuat kita kecewa, ya satu puang. Alhamdulillah ya muat yang kecewakan. Taringa aku berlindung kepadamu daripada mengecewakan orang lain. Mapedi pale ya rega matana pale rasanya. Seperti itu, masya Allah. Mari kita gunakan bulan Ramadan sehingga ada ya ulen ramalan dekna pada manang kita sama-sama masuk bulan Ramadan, tapi ada yang bulan Ramadannya berhasil sukses, ada yang gagal, dan ada yang istimewa. Gagal orang yang berRamadan dek gagana lolongan sangadinna lupuk minadekka. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba saimin mega itu tuma puasa hazzuhu alju wal atash nalolongangi lupu mi sebawa dekat. Artinya apa? Pahala tidak dapat. Mengapa? Orang atau kelompok seperti ini adalah mapuasa napugau dek nan redek nainung nikaya napugau mutoiha yang bertentangan dengan puasa, atau dek nan redek nainung tapi pasuron napuangi dek to napugawi, ya mungkin masuklah yang paling parah adalah mapuasa tapi dek nasempajang. Ini saya pernah temukan begitu susahnya kalau tentang salat.
Tapi kau mau puasa itu, mau puasa itu. Ini kelompok yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Kelompok kedua ini sudah mapuasa, dek nandre dek nainum, dan juga menahan diri dari segala apa yang bertentangan dengan ibadah puasa. Maka kelompok kedua ini sudah punya atau sudah dapatkan pahalanya. Dan kelompok yang istimewa dek nandre dek nainum. Na jaga itu ya dena na pulgau pasuron na puangi na neniki papisangkana. Lalu kemudian dia memantapkan atau meningkatkan kualitas ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinannya bahwa Allah yang perintahkan, Allah yang melihat, dan Allah yang akan memberikan balasan, memberikan pahala. Begitulah yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Rabb, pertama-tama, puang, bulan Ramadan engkau berikan kepadaku, berarti engkau memberikan amanah supaya menjaga diri kami, melepaskan diri kami dari api neraka. Kemudian ya Allahumma balikna lailatul qadar. Puang, tapasir untuk lalu si bawa lailatul qadar, malam qadar. Jangan hanya meminta seruntuk tibne kaya de gagana pugau. Apa? Dan kalau kita perhatikan lagi, kalau pertama kita meminta supaya lepas dari neraka, minta Lailatul Qadar, ya aja tena mai mabela maguru. Tapi mari kita belajar dari dialog antara istri beliau yang tercinta dengannya, Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menjelaskan tentang Lailatul Qadar, beliau karena tertarik dengannya aganan begitu ipale soronan Allah taala aga dipugau aga upugau kau runtuk kiro. Sekiranya saya tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar aga upugau. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dek nak kadai lau ko asuger talangka-langka lau ko aga dan seterusnya. Tapi Nabi mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Puang, idi puang mak dampeng. Tuhibbul afwa tapuji tumilawat dampengi. Fa'fu anna rimakwana romilauka tadampen laluka. Kenapa ini yang jadi pelajaran dari Nabi? Ini umum. Tahu kasiasi, tahu setengah. Kasiasi, setengah sugi, tahu sugi. Ini dibutuhkan semua. Dek gaga tahu tembutuhkan ni, teperluangi. Semuanya. Kenapa? Karena satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagi Allah menjadi alasan memasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian pugau anu madecing engkau makada maperri anu madecingi, tapi orang saleh mulai yang salaf sampai yang khalaf atau dimundri aganasan magampa pugau anu madecing. Tapi piaraingi itu yang susah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mulai malam pertama sampai akhir, mintalah Allahumma taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Puang tarima lalu boleh riak manengi ufu gawi innaka antas sami'ul alim nasaba idi mi puang marang kalinga puang misengi engkai ngikuritu mencaji kataku mencaji niatku aga nasa makada mui semui pasti utarima mau dek mulai kada tarima utarima to tapi aga itulah dasarnya ibadah puasa man shoma ramadhana imanan wahtisaba nigi pugau mapuasa di bulan Ramadan imanan dorongan tepe wahtisaban sibawa amai lokang untuk lolong pahala keinginan mendapatkan pahala keinginan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan diampunkan. Jangankan dosanya yang sekarang itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambik itu akan diampunkan dosanya 1 tahun sebelumnya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua ibadah latihannya di bulan Ramadan, latihannya dengan puasa, maka ukuran semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman dan keikhlasan. Kalau ikhlas berarti mengharap supaya Allah memberi balasan. Maka mari kita memasuki bulan Ramadan dengan aktivitas amalia di bulan Ramadan. Kita persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hanya untukmu ya Allah, karena tidak ada pahala dari pihak yang lain selain daripadamu. Ini adalah untuk pencegahan atau untuk benteng dari kemurkaanmu, karena tidak ada yang memiliki neraka kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka insya Allah kita akan melakukan segala amal ibadah dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir kepada para jamaah, kami mungkin ada bertanya, mulai dari pekerjaan beberapa tahun lalu begitu menara, seterusnya sampai sekarang bahkan ada yang baru adalah AC. Ya, kami sebagai ketua pengurus tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Bukan kami tidak pandai berterima kasih, tapi salah satu di antara yang kami juga dapatkan dari guru-guru kami adalah mari kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tetapi insyaallah kami senantiasa mendoakan, ya Allah, berikanlah pahala yang sempurna kepada kami dan saudara-saudara kami yang Engkau sendiri melihat dan menilai sejauh mana dan sebesar apa keterlibatan dalam agamamu. Ini adalah rumahmu ya Allah, ini adalah proyekmu ya Allah. Engkau yang tahu siapa yang Engkau akan libatkan, siapa yang Engkau akan istirahatkan, dan siapa yang Engkau akan jadikan penggantinya. Maka itulah, terima kasih itu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima jerih payah kita, insyaallah itu yang lebih utama. Kami tidak mengutarakan hal itu, tetapi insyaallah kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hal yang sangat kecil sampai kepada yang besar. Setiap ada program lagi yang kita programkan, kami hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
ya man la yahtaju ila tafsiri wal bayan. Ya Tuhan yang tidak membutuhkan penafsiran dan penjelasan. Artinya tai sepua mek dok mu de ku fawe parlo tua pakue puang parlo tua makue dan seterusnya. Maka kita hanya melaporkan, Engkau tahu semua ya Allah. Hajati kasir, kebutuhanku sangat banyak. Wa anta ta'lamu biha wa khabir. Engkau mengetahuinya dan engkau mengawasinya. Sehingga insyaallah mari kita semakin meningkatkan ke kualitas ibadah-ibadah atau amalan-amalan kita supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima dengan sempurna. Karena ada yang diterima separuhnya, ada sedikitnya, separuhnya, dan ada yang diterima insyaallah secara sempurna dan bahkan dilipatkan sampai mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang penting kita harus meyakini liyajziyallahu ahsana ma amilu. Allah akan memberikan balasan itu lebih baik daripada apa yang engkau amalkan, yang engkau kerjakan. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan memberikan keutamaan atau keutamaannya, karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya dengan tidak terduga atau tidak terhitung. Itulah harapan kita semua. Mari saling mendoakan. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita memantapkan amalan-amalan ibadah kita dengan penuh iman dan ihtisab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mendapat kemuliaan sebagaimana mulianya bulan Ramadan, orang yang mendapat keberkahan sebagaimana berkahnya bulan Ramadan, dan akhirnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ridha dan cintanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.